Halo semua, balik lagi bareng saya. Hari ini kita akan bedah salah satu alat penelitian yang paling dasar tapi powerful banget, metode survei. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa dapat gambaran utuh tentang apa yang dipikirin satu komunitas? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Coba dibayangin, kamu pengen tahu pendapat warga kota soal taman baru, atau mungkin kebiasaan belajar mahasiswa di seluruh Indonesia. Gimana caranya nanya ke semua orang? Gak mungkin kan? Nah, ini dia nih masalah utama yang coba dipecahkan oleh metode survei. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar. Survei itu apa sih dan kenapa kita butuh? Terus kita lanjut ke cara merencanakannya. Baru deh kita timbang-timbang apa aja kelebihan dan kekurangannya. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya metode survei itu? Gampangnya gini, survei itu pada dasarnya adalah soal mengambil sebuah foto dari apa yang lagi terjadi saat ini juga. Nah, yang menarik banget dari kutipan ini tuh penekanannya pada fakta-fakta kuantitatif. Ini bukan sekedar ngumpulin gosip atau cerita-cerita aja ya, tapi benar-benar mengumpulkan data yang bisa diukur tentang sebuah komunitas. Jadi ini adalah cara yang terstruktur banget buat ngelihat masyarakat. Analogi yang paling pas ya, potret sosial ini. Sama kayak foto yang menangkap satu momen, survei itu menangkap kondisi, pendapat, atau perilaku sekelompok orang di satu waktu tertentu. Ini tuh bener-bener gambaran tentang kondisi saat ini. Jadi, poin paling pentingnya gini, metode survei itu sistematis. Ada rencananya, tujuannya adalah untuk ngumpulin data tentang fenomena yang terjadi saat ini, bukan masa lalu atau masa depan. Langsung dari orang-orang yang terlibat. Oke, sekarang kita udah tahu survei itu apa. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita mesti repot-repot melakukannya? Apa sih gunanya di dunia nyata? Wah, alasannya banyak banget dan praktis semua. Para pengambil kebijakan misalnya butuh data buat bikin aturan. Peneliti juga pakai ini buat memahami opini publik atau bahkan ngebangun hipotesis baru. Tapi yang paling penting, survei itu selalu berorientasi ke depan. Data yang kita kumpulin hari ini adalah fondasi buat merencanakan perbaikan di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Gimana sih cara bikinnya? Tenang, merencanakan survei itu nggak harus rumit kok. Anggap aja ini panduan langkah demi langkah buat mengambil potret sosial versi kamu sendiri. Prosesnya itu logis banget. Pertama, tentuin misinya. Kamu mau cari tahu apa sih? Kedua, fokusnya ke siapa? Karena nggak mungkin nanya ke semua orang. Kamu pilih sampel yang mewakili mereka. Ketiga, siapin senjatanya, misalnya kuesioner. Kalau semua udah siap, baru deh kumpulin datanya terus dianalisis. Tiap langkah ini penting banget loh. Oke, setiap metode pasti punya plus minusnya. Kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Apa sih yang bikin metode survei ini begitu powerful? Kekuatan terbesarnya, jelas, koneksi langsung. Kita dengar informasinya langsung dari sumbernya. Dan kalau dilakukan dengan benar, hasilnya bisa sangat objektif, benar-benar berdasarkan kenyataan di lapangan. Ini bukan cuma teori di atas kertas, ini cara buat ngetes teori-teori itu di dunia nyata. Makanya metode ini tuh dipakai di mana-mana, dari bisnis sampai ilmu sosial. Tapi jangan seneng dulu, namanya juga alat, pasti ada batasannya. Biar imbang, kita juga harus tahu nih, apa aja sih potensi masalah atau kekurangannya? Bikin survei yang bagus itu butuh modal, waktu, dan uang. Terus ada juga resiko bias. Cara kita nanya itu bisa banget mempengaruhi jawaban. Dan ingat kan analogi potret tadi? Nah, itu juga jadi kekurangannya. Survei cuma menangkap satu momen, padahal situasi bisa aja berubah besok. Inilah kenapa perencanaan yang matang, terutama soal milih sampel, itu krusial banget. Jadi kesimpulannya gimana? Sederhananya gini, kelebihannya, kita dapat data objektif langsung dari sumbernya buat ngetes teori di dunia nyata. Keterbatasannya, biayanya lumayan, ada risiko bias, dan sifatnya yang cuma sesaat. Kunci survei yang sukses adalah memaksimalkan kelebihannya sambil pinter-pinter ngakalin kekurangannya. Dan ini membawa kita ke akhir pembahasan. Setelah kita tahu cara kerjanya plus minusnya, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Kalau kamu bisa mengambil potret sosial dari komunitasmu sendiri, apa sih satu hal yang paling bikin kamu penasaran? Coba pikirin deh. Kekuatan untuk bertanya ada di tanganmu. Makasih banyak udah nyimak.